Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Tentunya masih bersama Ibu Najmi. Oke, mohon maaf sebelumnya. Hari ini kita belajar online dulu ya. Nah, nanti silahkan kalian simak dengan baik YouTube atau materi yang Ibu sampaikan di sini. Kemudian kalian tuliskan hal-hal yang menurut kalian penting pada buku catatan. Nah, dan mungkin terakhir akan ada sedikit latihan soal agar mengasah kemampuan kalian, nah, supaya tidak ngantuk gitu. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa dulu supaya berkah pembelajarannya. Kemudian Ibu ingin bertanya, bagaimana sih kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat ya? Oke, sehat. Oke, pesan Ibu semoga kalian selalu bahagia, sehingga kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, langsung aja. Pada pembelajaran kita hari ini, kita melanjutkan materi yang kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan eksponen sederhana. Nah, hari ini materinya menarik loh, yaitu tentang grafik fungsi eksponen. Nah, grafik fungsi eksponen ini nanti kita akan menggambar. Nah, apa sih yang digambar? Nah, bagi yang suka menggambar, insya Allah di sini kalian akan senang belajarnya karena di sini kita akan menggambar. Apa yang digambar? Yang digambar adalah tentunya tentang bidang koordinat kartesius, itu berhubungan dengan matematika ya. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus mengenal dulu apa sih itu bentuk umum dari fungsi eksponensial. Nah, ini bentuk umumnya. Y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Nah, namanya juga eksponensial, makanya berupa perpangkatan. Sebenarnya pembelajaran ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran di SMP atau MTS. Mungkin kalian masih lupa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini X di sini itu disebut dengan peubah atau variabel bebas. Nanti dengan daerah asal X, di mana X itu antara negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, di mana X itu adalah anggota bilangan real atau semua bilangan ya. Nah, kemudian A di sini adalah disebut bilangan pokok dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu syaratnya. Jadi, nanti dalam membuat grafik fungsi eksponen ada dua grafiknya ya. Grafiknya A-nya antara 0 sampai 1 atau A-nya lebih dari 1. Nah, jadi ada dua nanti grafiknya. Ada monoton naik dan ada monoton turun. Oke, untuk lebih jelasnya kita cek ke bawah ya. Nah, kemudian kalian harus tahu juga apa itu istilah-istilah dalam grafik fungsi eksponen. Nah, yang pertama ada istilahnya domain. Domain ini istilahnya adalah daerah asal. Ingat, daerah asal itu adalah letaknya di sumbu X. Nah, kita cek pada grafik. Nah, ini sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Kemudian ada istilahnya ada rank, itu adalah daerah hasil terletak pada sumbu Y. Yang perlu kalian ingat di otak kalian, pokoknya kalau ada istilah domain itu berarti pada sumbu X atau daerah asal. Kemudian untuk rank itu adalah daerah hasil atau terletak pada sumbu Y. Kemudian ada istilahnya lagi intercept. Nah, interceptnya adalah titik potong yang memotong sumbu Y atau letak titiknya itu di sini ya, di sumbu Y itu. Kemudian grafik fungsi eksponen itu mempunyai asimtot datar. Nah, asimtot datar itu berarti nih, asimtot itu adalah garis yang hanya didekati oleh grafik, tidak sampai memotong dengan fungsi tersebut. Nah, ini ada grafik. Nah, jadi asimtot itu adalah garis yang didekati grafik. Nah, jadi asimtot. Jadi asimtotnya adalah sumbu X di sini ya.
Nah, tidak menyentuh, cuma didekati oleh grafik. Nah, kemudian yang sudah Ibu sebutkan tadi, grafik pada fungsi eksponen itu ada dua, ada monoton naik dan ada monoton turun. Nah, jika A-nya lebih dari 1, maka grafiknya akan monoton naik. Monoton naik itu yang seperti ini. Nah, jadi dia menaik. Melihat grafik itu dari kiri ke kanan. Nah, jadi dari sini menaik. Nah, ini adalah berarti grafiknya monoton naik. Nah, kemudian grafik disebut monoton turun jika A-nya itu antara 0 dan 1. Nah, itu nanti akan monoton turun. Dia akan menurun dengan angka yang tetap. Oke. Untuk kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara menggambar grafik eksponen? Nah, cara menggambar grafik eksponen itu ada 3 langkah. Yang pertama, kalian buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y. Nah, itu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y yang mudah untuk ditemukan. Jadi, X itu terserah kalian memilihnya agar mudah dihitung. Yang kita cari adalah nilai dari Y. Nah, kemudian setelah didapat, gambarkan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, kemudian dari titik-titik yang didapat, kemudian kita hubungkan sehingga membentuk sebuah grafik. Nah, minimal ada 2 titik, tapi supaya mudah menggambar grafiknya ini, maka kan minimalnya 2 titik. Jadi kalau bisa lebih dari 2 lah, supaya terlihat grafiknya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita cek ke contoh soal. Oke. Bagaimana cara menggambar grafik eksponen? Kita buatkan contoh di sini ya. Contoh yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Kelihatan ya di sini, fx sama dengan 2 pangkat x, yang artinya kalau misalnya kita buat y sama dengan 2 pangkat x, bisa dilihat di sini ya, berarti basisnya adalah 2. Basisnya itu 2, yang artinya a lebih dari 1. Oh, otomatis berarti nanti kelihatan kalau misalnya grafik ini adalah grafik monoton naik. Karena apa? Karena basisnya lebih dari 1. Sudah? Cara menggambarnya gampang, sama seperti yang kemarin SMP menggambar persamaan kuadrat. Grafik fungsi kuadrat juga sama seperti ini. Kita ambil sembarang titik x, kita mulai dari negatif aja ya biar lebih kelihatan dia. Ini diambil di sini mulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Miss, ada nggak aturannya untuk mengambil nilai x-nya ini berapa aja? Terserah ya, mau mengambilnya berapa aja, tergantung kalian mau mengambil angka mana aja. Tapi Miss ambil yang ini supaya dia kelihatan lebih jelas. Nah, Miss, aku boleh nggak gambarnya dari 0, 1, 2, 3, 4? Boleh saja gitu ya, boleh. Tergantung kalian mengambilnya dari angka yang mana, mulainya dari yang mana. Oke? Sudah. Y di sini adalah variabel terikat. Kenapa terikat? Karena Y bergantung pada siapa? Bergantung pada nilai X. Nah, nilai Y akan bergantung pada nilai X. Kenapa? Nah, pada saat kita masukkan Y, X sama dengan -3, berarti 2 pangkat -3 yaitu 1/8. 2 pangkat -2 yaitu 1/4. 2 pangkat -1 yaitu 1/2. 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 4, dan 8. Nah, kelihatan kan dari sini, dari nilai Y-nya? Dari nilai Y-nya kelihatan bahwa dia monoton naik. Lama-lama dia naik nilai Y-nya, terus dia naik. Nah, ini kelihatan dia adalah grafik yang monoton naik. Nah, kita pasangin dia. Berarti pasangan titik-titiknya yaitu -3,1/8, -2,1/4, -1,1/2, 0,1. Jangan kebalik ya, x y dulu, x baru y. 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, ini pasangan titik-titik inilah yang akan kita gambar di mana? Di koordinat kartesius. Itu dia. Nah, sekarang kita akan menggambar nih pasangan titik ini di dalam koordinat kartesius yang udah kita buat ya. Kita gambar yang pertama, berarti kita mulai dari
sebelah kiri dulu yang minus dulu. Kita gambar yang pertama di sini buat minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nih 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 gitu ya. Minus 4, di sini juga minus 2, minus 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita gambar yang pertama pasangan titik minus 3,1/8, yaitu pada saatnya x-nya minus 3, y-nya 1/8. Nah, 1/8 itu kira-kira dia berapa? 0,25. Jadi kita buat aja di sini titik ini paling kecil ini. Di sini ini kan kira-kira aja di sini 1/8. Yang kedua, minus 2 sama dengan 1/4. Pada saat x-nya minus 2, y-nya 1/4, agak naik sedikit ya. Naik sedikit. Oke, pada saat y-nya minus 1, x-nya minus 1, y-nya berapa? Y-nya setengah dari sini. Oke, sekitar di sini ya, kita buat di sini. Oke. Terus, pada saat x-nya 0, y-nya minus 1. Pada saat x-nya 1, y-nya berapa? Pada saat x-nya 1, y-nya 2. Pada saat x-nya 2, y-nya 4, berarti sekitar di sini. Nah, pada saat x-nya 3, y-nya berapa? Pada saat x-nya 3, y-nya 8. Jadi ini kurang ya, boleh kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Berarti di sini ini bukan minus 4 ya. Ini 4. Salah nih. 2, 4, 6, 7. Di sini pasti 8. Nah, kita kira-kira di situ 8 di situ dia. 8 terus gitu. Nah, pada saat x-nya 3, y-nya berapa? Pada saat x-nya 3, y-nya 8. Nah, kita kira-kira di sini dia. Oke. Nah, kita gabung nih semua titik-titiknya ini sehingga dia membentuk suatu fungsi eksponen. Nah, seperti ini dia. Nah, dia akan apa? Dia akan terus naik ke atas. Nah, dari sini, dari grafik ini bisa kita tahu bahwa grafik y sama dengan 2 pangkat x itu akan monoton naik. Kelihatan ya, dia monoton naik. Sudah. Nah, dari grafik ini juga kita tahu apa? Asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis yang mendekati kurva. Siapa garis yang mendekati kurva? Iya, yang garis yang mendekati kurva adalah sumbu x. Coba lihat di sini. Ini kurvanya kalau kita sambung terus makin negatif, makin besar negatifnya, dia tidak akan pernah menyentuh siapa? Tidak akan pernah menyentuh sumbu x. Nah, kalau misalnya kita tukar di sini minus 10, 2 pangkat minus 10 berarti 1 per 2 pangkat 10. Dia akan terus menuju siapa? Menuju y sama dengan 0, tapi tidak pernah menyentuh sumbu x. Oleh karena itu, asimtotnya adalah sumbu x. Sudah. Nah, selain itu apa lagi yang bisa kita lihat? Oh, kita bisa lihat domainnya. Domain atau daerah asal. Coba kita lihat di sini domain. Kita lihat x ya. X-nya yang bisa kita masukin apa aja? Oh, semua nilai x bisa kita masukin di sini. Oke, berarti domainnya adalah x, di mana x di antara minus tak hingga sampai tak hingga x elemen bilangan real, gitu ya. Nah, untuk range-nya sendiri, bisa kita lihat range-nya ini ya, range-nya kita lihat sumbu y. Nah, dia dimulai dari mana? Dari atas 0 sampai tak hingga. Oleh karena itu, bisalah kita buat range-nya y, di mana y berada di antara, karena dia dimulai dari 0 tapi tidak pernah mendekati 0, makanya sini hanya y lebih dari 0, gitu ya. Sampai positif tak hingga, di mana y adalah elemen bilangan real, seperti itu.